Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau berbagi resep sambal udang. Ini tuh sambalnya awet dan tahan lama meskipun disimpan di suhu ruang aja. Untuk udangnya, aku pakai udang kering kayak gini yang biasa aku beli di online. Dan ini rasanya tuh enak banget, super pedas, gurih, dan bikin nagih. Cocok banget buat ide jualan. Dikemas pakai botol kaca kayak gini supaya lebih menarik dan supaya harga jualnya jadi tinggi. Nah ini dia, udangnya itu masih utuh-utuh, menggoda selera sekali ya. Mau tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk ikuti video aku sampai selesai. Untuk bahannya yang pertama, aku pakai udang kering sebanyak 200 gram. Kalau kalian nyarinya susah di tempat kalian, kalian bisa beli online kayak aku. Aku bakal taruh linknya di deskripsi ya. Lalu ini udangnya aku bakalan bilas pakai air hangat. Caranya itu tinggal disiram sama air hangat lalu diaduk-aduk sampai kotorannya keluar, lalu bisa disaring. Untuk bilas ini bisa dibilas sampai beberapa kali ya. Ini bilasnya aku sekitar 2 kali aja. Setelah dibilas, aku bakalan rendam pakai air hangat lagi. Jadi untuk yang terakhir itu direndam selama kurang lebih 30 menit atau sekitar setengah jam. Selagi menunggu udangnya direndam, aku bakal siapkan untuk bahan sambal. Yang pertama aku siapkan cabai rawit sebanyak 100 gram atau 1 on. Ini aku pakai bersama tangkainya. Jadi aku pakai bersama tangkainya sedikit aja kayak gini supaya lebih pedas. Lalu aku siapkan juga cabai merah besar. Ini aku pakai sekitar 7 buah. Kalau mau dibanyakin cabai merahnya juga boleh. Lalu aku tambahkan cabai kering sekitar 10 gram. Ini boleh di skip karena aku pengen yang pedas, jadi aku tambahkan ini. Lalu aku siapkan bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, daun jeruk, serai, sama setengah sendok teh terasi. Lalu untuk penyedap aku pakai kaldu bubuk, garam, sama gula, disesuaikan sama selera masing-masing aja ya. Kalau aku itu suka sambalnya berasa pedas, gurih, agak manis, jadi gulanya bisa dibanyakin. Lalu untuk bahan cabai-cabai sama bawang bisa direbus dulu supaya lebih lunak dan lebih pedas lagi. Ini aku rebus selama 7 menit aja. Lalu matikan kompornya dan saring cabai sama bawangnya. Kalau udah disaring kayak gini, bisa dimasukkan ke dalam blender atau chopper. Kalau mau diulek juga boleh, karena aku lagi mager jadi aku mau blender aja. Lalu aku tambahkan air bekas rebusan cabai tadi sedikit aja. Lalu blender sampai halus atau sesuai selera ya. Kalau suka yang agak kasar juga boleh. Ini dia udang keringnya setelah 30 menit. Ini aku bakalan saring. Lalu aku mau sisihkan dulu supaya kadar airnya turun. Selagi menunggu kadar airnya turun, aku bakal geprek serainya. Lalu dipotong-potong dan untuk daun jeruk disobek gitu aja ya. Lalu panaskan minyak goreng sekitar 1 gelas belimbing atau sekitar 200 ml. Ini digoreng dulu udang keringnya tadi. Nah ini aku goreng sampai kering. Kalau kalian nggak terlalu suka sampai kering juga nggak apa-apa, digorengnya sesuai selera aja. Yang penting udangnya itu matang ya. Nah kalau udah dirasa kering bisa diangkat. Lalu ini minyak gorengnya dipakai untuk menumis sambal, jadi jangan diganti ya minyaknya. Lalu masukkan bahan sambal yang sudah dihaluskan tadi. Ini pakai api kecil dulu aku ya, supaya sambalnya nggak langsung gosong gitu. Setelah diaduk-aduk, bisa dibesarkan apinya jadi api sedang. Lalu masukkan serai, terasi, sama daun jeruk. Aduk-aduk terus. Ini bakalan aku tumis-tumis terus sampai sambalnya itu nggak meletup-letup atau sampai matang. Nah ini tuh udah mulai matang dan kadar airnya juga sudah berkurang. Lalu bisa dimasukkan bumbu penyedap seperti gula, garam, dan kaldu bubuk. Masukkan sesuai selera ya. Lalu diaduk-aduk yang merata.
Untuk sambalnya ini gulanya aku kasih yang agak banyakan, aku pakai sekitar 2 sendok makan. Untuk garam aku pakai sekitar 1 sendok teh dan kaldu bubuk sekitar setengah sendok makan atau 1 saset. Lalu masukkan udang keringnya yang sudah digoreng tadi, lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata. Karena aku merasa ini teksturnya kurang berminyak, jadi aku mau tambahkan sekitar setengah gelas belimbing minyak goreng. Ini aku pakai api kecil. Setelah dituang kayak gini, bisa diaduk-aduk secara perlahan supaya minyak gorengnya meresap. Diaduknya pakai api kecil aja dan jangan lama-lama ya. Mengaduknya ini sebentar aja. Setelah sambalnya matang bisa disisihkan dulu supaya lebih dingin. Lalu ini aku mau steril botol kaca untuk mengemas si sambalnya tadi. Jadi aku didihkan air secukupnya. Lalu aku masukkan botol kaca dan tutupnya supaya dia itu jadi bersih dan nantinya sambalnya jadi tahan lama. Nah ini aku mau rebus botol kacanya di api sedang sekitar 10 menit aja. Lalu ditiriskan, ini hati-hati ya karena ini tuh panas banget ternyata. Dan ini aku mau tiriskan sampai botol kacanya benar-benar kering. Setelah botol kacanya sudah ditiriskan dan sudah dikeringkan, sekarang sambalnya udah siap buat dikemas. Untuk mengemas sendok yang aku pakai ini, aku bakar dulu di atas api sebentar. Boleh pakai api kompor, lilin, atau sekedar korek api supaya dia itu nggak menimbulkan jamur ya. Nah kalau udah dikemas segera ditutup. Nah ini dia hasilnya, punya aku jadi sekitar 3 botol. Dan masih ada lebihnya juga sedikit yang aku taruh di mangkok karena aku mau makan bersama nasi. Ini dia tampilannya sambal udangnya. Udangnya itu utuh-utuh dan berminyak, tentunya sesuai selera aku banget. Dan ini tuh kalau minyaknya lebih banyak, dia itu jadi lebih tahan lama ya. Bisa disimpan di kulkas atau di suhu ruang, bisa awet lama loh. Tapi kalau di rumah aku sambal kayak gini sih nggak ada 1 minggu udah habis. Karena di rumah itu suka banget sama persambalan kayak gini. Apalagi kalau ada udangnya utuh kayak gini, bikin tambah menggoda selera dan bikin tambah lapar nggak sih? Ini aku udah lapar banget, udah ngiler banget ngelihatnya. Aku mau makan dulu. Aku juga rekomenkan sama kalian kalau mau makan bersama sambal ini, jangan lupa tahu sama tempenya atau telur ceplok dan juga lalapan karena itu tambah mantap dan bikin nikmat sekali. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Insya Allah enak.